Halo anak-anak, hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tematik. Namun sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tematik 4B, subtema 2, pembelajaran keempat ya, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, ini bisa kamu lihat dari halaman 61. Coba perhatikan ya. Pada halaman 61 di sini ada kelihatan gambar. Ada 3 gambar. Yang pertama batu bara, cahaya matahari, dan air terjun. Nah, pada ketiga gambar ini dapat kita lihat bahwa ini menghasilkan sumber energi. Yaitu sumber energi apa? Nah, nanti akan kamu baca di bukumu. Coba kita lihat seperti batu bara. Batu bara adalah sumber energi tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Kenapa tidak dapat diperbaharui? Karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan, bahkan sampai beratus juta tahun yang akan datang. Sementara sumber energi dari cahaya matahari dan air terjun adalah sumber energi terbarukan atau dapat diperbaharui. Nah, jadi ketiga gambar ini seperti batu bara, cahaya matahari, dan air terjun dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, ya. Nah, kalau batu bara dapat dihasilkan dengan cara membakar, ya, membakar batu bara. Setelah dibakar baru hasil pembakarannya, panasnya itulah yang dapat menghasilkan energi listrik. Sementara kalau cahaya matahari itu cahayanya dapat dilakukan dengan menggunakan panel surya. Nah, mungkin ada di antara kamu yang di rumahnya ada menggunakan panel surya, ya, yang mana panel surya ini cahaya ditangkap dari cahaya matahari lalu dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, kemudian untuk air terjun untuk menghasilkan energi listrik yaitu dengan gerakan air, ya, gerakan air yang sangat deras. Itulah bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian kita lihat penggalian batu bara dan limbah pembangkit listrik tenaga uap. Kalau ini dipakai secara terus-menerus tanpa melakukan penghematan untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka ini akan habis, ya. Untuk itu, bagaimana cara kita supaya energi dari batu bara dan limbah pembangkit listrik tenaga uap supaya tetap ada, maka kita harus menghemat pemakaiannya. Bagaimana cara menghematnya? Yaitu kita dapat melakukan atau mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menghemat energi dengan membuat poster, ya. Dengan membuat poster. Jadi dengan adanya kamu membuat poster, di sini bisa kamu buat dengan hiasan-hiasan supaya poster tadi menarik. Nah,
sebelum kamu membuat poster, kamu harus mengikuti bagaimana petunjuk untuk membuat poster. Nah, coba lihat di sini ada gambar poster ya. Jadi di sini lihat nomor 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kamu membuat poster, coba perhatikan petunjuk dari cara pembuatan poster. Yang pertama, penulisan judul harus singkat dan jelas. Jadi nggak perlu panjang-panjang penulisan judul ya. Kemudian informasi mengenai topik poster harus ringkas. Maksudnya singkat ya, dan kata-katanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian gambar poster itu sesuai dengan topik ya, sesuai dengan topik poster. Kalau tidak sesuai dengan topik poster itu sudah tidak sejalan, orang tidak mau membacanya ya. Kemudian dekorasi penataan posternya juga harus baik, jelas, harus rapi dan mudah dibaca oleh pembaca poster. Nah, kemudian setelah kamu membuat poster, coba pada gambar ini, dari sini aja dulu ya, dari gambar ini apa isi poster tersebut, kamu jawab sendiri. Kemudian apa informasi yang kamu peroleh atau kamu dapatkan dari poster tersebut. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan oleh poster tersebut. Yang keempat, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster. Itu nanti kamu jawab sendiri. Itulah mengenai bahasa Indonesia, petunjuk cara menghemat energi listrik. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN. Nah, di sini masih membuat poster tentang kewajiban menghemat energi listrik. Nah, coba perhatikan, untuk menghasilkan energi listrik yang besar diperlukan sumber energi yang besar pula. Nah, coba perhatikan di rumahmu. Mungkin ada di rumahmu listriknya itu kurang tinggi. Nah, ketika orang tuamu menyetrika atau menggunakan mesin cuci, nah itu pasti mati stop kontaknya itu. Kenapa mati? Karena energinya tidak mencukupi. Nah, supaya cukup, maka orang tua bisa menambahkan jumlah meterannya itu. Mungkin meterannya itu ada 450, ada 900. Nah, supaya bisa digunakan semua, bisa hidup lampu, bisa hidup televisi, bisa hidup mesin cuci atau rice cooker, maka orang tua harus menambah jumlah pemakaian, jumlah meterannya supaya bisa terpenuhi. Nah, kalau kita sudah menambah jumlah meteran dalam penggunaan energi listrik, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Yaitu dengan membayar tagihan listrik ya. Kita harus membayar. Jadi kita sudah menerima hak, sudah diberikan pemakaian energi listrik, dan kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu apa? Dengan cara membayar tagihan listrik dan dengan cara menghemat energi listrik. Nah, coba perhatikan bagaimana cara kita supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita supaya sadar akan penghematan energi listrik.
Nah, itu bisa juga kita lakukan tadi dengan cara membuat poster ya. Dengan cara membuat poster. Poster itu kamu buat dengan gambar yang menarik dan kamu buat warnanya supaya kelihatan indah. Nah, coba perhatikan di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari di rumah. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada tabel. Ibu beri contoh ya. Nah, coba Ibu bacakan. Ingatlah kembali kegiatan yang kamu lakukan dari bangun tidur di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari. Jadi apa yang kamu lakukan, kegiatan kamu dari sejak bangun sampai kembali mau tidur lagi. Kemudian buatlah daftar kegiatan yang kamu lakukan. Nah, kamu buat apa kegiatan yang kamu lakukan mulai dari pagi sampai malam. Kemudian identifikasilah peralatan yang kamu gunakan. Nah, coba kamu catat peralatan apa yang kamu gunakan setiap melakukan kegiatan. Sampai menggunakan energi listrik. Kemudian yang keempat, identifikasi juga kegiatan yang memerlukan air. Ya, kamu catat juga kegiatan yang menggunakan air. Kemudian tulislah hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi, listrik, dan air di setiap kegiatan yang kamu lakukan. Ya, jadi kamu tulis hal-hal yang kamu lakukan untuk menghemat energi listrik dan menghemat energi air. Nah, coba Ibu beri contoh satu. Nomor 1, kegiatan. Yang pertama, mandi. Peralatan yang digunakan, keran air. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi yaitu mematikan keran air setelah selesai digunakan. Itu salah satu contoh ya. Yang kedua, buat apa kegiatanmu ya. Sampai ada berapa? 3, 5, sampai 7. Oke? Nah, untuk tugasmu untuk bahasa Indonesia kamu kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Untuk PPKN kamu kerjakan nomor 1. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kamu tetap tekun untuk melakukan pembelajaran. Sebelum kita akhiri, kita kembali berdoa sebagai doa penutup. Doa dimulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bye-bye.